untuk mengambil berkah dari acara kita ini. Dan sebelum kita mulai acaranya, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Semoga Allah memberikan kesehatan dan juga Allah senantiasa melimpahkan rezeki dan karunia kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassallam wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wassallam wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'i ala ila yaumiddin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustazina wa li muallimina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa bighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wan najata minan nar wa qina al-hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyibatan mubarakan fihi wa shifaa'an min kulli da'in wa shaqaq. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa liwalidayya wa birahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al hadha zam'an marhuman wa tawfaqna min ba'dihi tafariqan ma'suma. Allahumma taf alaina min hazamin min 'af. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Tanjung Redep, yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Gunung Panjang, serta Ibu Sekretaris Lurah, Ibu Kasih Sosial, Kasih Pem, dan seluruh staf kelurahan. Yang saya hormati Bapak Manajer PT PLN Persero Kalbak Tim 2 beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Babinsa dan Babin Kaptimas Kelurahan Gunung Panjang. Yang saya hormati Ketua Forum RT dan para Ketua RT Kelurahan Gunung Panjang. Yang saya hormati Ibu-Ibu TP PKK Kelurahan Gunung Panjang serta rekan-rekan pengurus LPM yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengucap puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di tempat yang sama, yaitu dalam rangka kegiatan, mungkin ini hari yang ketiga ya di pendopo ini Pak Lurah ya, hari yang ketiga, yaitu penyerahan bantuan kincir air dan TJSL dari PT PLN Persero Kalbak Tim 2. Mungkin sedikit saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, Pak Camat, Pak Lurah, ya mungkin kenapa ada program kerjasama antara kelurahan dengan PT PLN. Ya mungkin sedikit saya mengulas sejarahnya. 1 tahun yang lalu PT PLN Persero yaitu mengadakan pembangunan tower SUTEP Pak ya, SUTEP di Gunung Panjang, khususnya di RT 1. Nah, berawal dari situlah kurang lebih bulan April-Mei 2021, saat itu masih Pak Toto, ada komunikasi dengan teman-teman PT PLN bahwa ada program-program kepedulian yang akan diberikan kepada masyarakat Kelurahan Gunung Panjang. Ya mungkin khusus wilayah yang terdampak, kalau tidak salah dulu itu programnya pemasangan listrik gratis dan kompensasi jalur-jalur
rumah-rumah yang dialiri jalur sutet kalau tidak salah. Itu untuk yang daerah terdampak. Nah, yang program secara umum kami usulkan dulu dengan Pak Lurah sebelumnya, yaitu untuk sapras kolam di Kelurahan Gunung Panjang. Nah, memang disampaikan sebelumnya Pak Dipo saat itu bahwa program usulan 2021 akan direalisasikan di tahun 2022, bulan April atau Mei dulu katanya. Alhamdulillah ini sudah terlaksana karena bulan Mei kemarin sudah ada terjalin komunikasi dengan Pak Surwi, khususnya saya aktif komunikasi, sehingga terlaksanalah pada acara hari ini. Nah, mungkin itu sekilas Bapak Ibu terkait program, ya kalau biasa kami bilang sih CSR Pak ya, CSR lah umumnya. Karena kalau dengan teman-teman perusahaan tambang kami sebut CSR. Kalau dari PLN TJSL ya, tanggung jawab sosial dan lingkungan, ya kurang lebih sama lah artinya. Itulah sekilas terjalin kerjasama dengan PT PLN Persero, yang mana hari ini akan diberikan secara langsung ya bantuannya ke Kelurahan Gunung Panjang untuk tambahan sapras di kolam Kelurahan Gunung Panjang. Adapun untuk kolam ini mungkin Pak Camat, Pak Faal selaku manajer PT PLN sebetulnya belum kita launching, belum diresmikan Pak Lurah ya, karena rencana kemarin mau Bupati yang meresmikan. Jadi masih dalam proses tahap pembangunan lah dan kelengkapan sapras, karena ini baru dibangun di awal tahun 2021 kemarin. Kalau rencananya kolam ini dari 2020 sudah kita wacanakan. Kolam ini mau dibikin apa itu sudah diwacanakan di awal tahun 2020. Tapi di 2021 kemarin baru dimulai. Ya dulu memang ya kami hanya melanjutkan amanah Pak Lurah Pak Camat dari Lurah sebelumnya, almarhum Dr. Andes Kahrudin, Lurah yang 2017 dulu. Beliau punya keinginan kolam ini dihidupkan menjadi kolam pemancingan. Nah, dulu almarhum mengamanahkan demikian, dan sempat sebetulnya ada pelangnya dulu kan, bantuan dari BPJS kalau tidak salah. Terus ikannya juga sempat disupport dari PT SIS dan Rekobana. Dulu diisi ikan bawal, ikan mas sempat. Nah, cuma seiring waktu berjalan, kolam ini nggak terawat karena dulu pagarnya nggak segini Pak Camat, dulu masih pagar kawat, banyak jebol-jebol. Jadi hewan ternak masuk, kadang masyarakat mungkin yang hobi mancing masuk, ya kan, bebas dulu itu. Nggak terawat, terbengkalai, ikan-ikan yang awalnya ditanam pun sudah berkurang, bahkan nyaris habis ikan bawalnya udah nggak ada kan, udah nggak ditemukan. Yang masih banyak ikan nila saat itu. Di periode berikutnya di era Pak Toto kami mempunyai inisiasi melanjutkan amanahnya Pak almarhum ini, Pak Lurah. Kami sampaikan ini ada amanah dari beliau, kolam ini minta dijadikan kolam pemancingan. Nah, disupport oleh beliau, akhirnya berlanjutlah kami yang melanjutkan. Dan kami coba perbaiki keseluruhan biar nggak seperti sebelumnya. Dulu kan bebek sebelum masuk sini lah, biawak juga ya kan, kadang anjing juga masuk, jadi hewan ternak masuk semua ke sini, jadi agak terganggu. Nah itu mungkin sekilas terkait sejarah kolam ini, kenapa sampai sekarang kami masih melanjutkan mengelola. Ya awalnya dari 2017 dari almarhum Pak Lurah, ya sebenarnya semua lurah mensupport, dari Pak Lurah, Pak Toto, dan kemarin sempat Pak PLT, dan sekarang Pak Sabarudin. Alhamdulillah lurah-lurah kami mensupport semua untuk melanjutkan program ini, karena dari mungkin turun temurun pimpinan otomatis ada job pending kali ya gitu ya, ada job pending hingga berketerusan hingga sekarang. Ya belum 100% selesai nih Pak Camat ya, karena masih dalam proses pembangunan sapras yang mana sapras kemarin disupport oleh PT Broko dan KDC. Di belakang lagi proses pembangunan gazebo kecil-kecil ukuran 2x2, terus nanti ada pembuatan pagar, ada taman, belum selesai. Alhamdulillah untuk sapras di area pendopo dari PLN, termasuk pot bunga. Nah mungkin itu sekilas sejarah terkait kolam dan terkait kenapa kok ada kerjasama dengan PLN gitu kan. Selama ini kan nggak pernah ada. Nah, itu sejarahnya terkait ada pembangunan tadi gardu induk dan jaringan sutet di RT 1 Kelurahan Gunung Panjang. Kebetulan Pak RT 1-nya hadir, Pak Gimo. Beliau ikut ngawal terus mulai dari survei Pak Gimo ya, mana lahan-lahan yang mau dibebaskan. Dulu sama-sama kita dengan Pak Babinsa, Babin Kaptimas
sama-sama ke lapangan saat itu. Mungkin terkait berhubungan dengan bantuan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada PT PLN Persero Kalbak Kim 2 atas sumbangsi yang diberikan ke Kelurahan Gunung Panjang. Tentunya kami juga di LPM yang saat ini diamanahkan untuk mengurus ini ya tidak bisa juga berjalan tanpa support dan dukungan dari Pak Lurah dan Pak Camat, terutama teman-teman di pengurus jajaran pengurus LPM yang berjibaku tanpa pamrih maulah berbuat sesuatu untuk kemajuan Gunung Panjang. Ya kedepannya ini bukan untuk kami juga, karena ini kan aset Pemda Pak, aset pemerintah, bukan untuk kami, saya pribadi, bukan untuk LPM. Tatkala kami sudah tidak di LPM, ini adalah milik pemerintah. Silakan dikembangkan, dilanjutkan. Mudah-mudahan jadi ikon di Gunung Panjang, wisata kolam pemancingan, itu yang kami cita-citakan. Jadi ada wisata di tengah kota, ada pemancingan, karena kami lihat kan belum ada di Kecamatan Tanjung Redep sepertinya. Nah, kami ingin mencoba terobosan seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti berkat kerjasama dengan Pak Lurah, dengan semua LKK yang ada, kedepannya mau diapakan kolam ini, nanti kita musyawarahkan baik-baik, mudah-mudahan maju, berkembang, dan sesuai dengan yang direncanakan dan diinginkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada PT PLN atas yang diberikan, semoga bermanfaat, dan PT PLN semoga tambah sukses jaya selaku brand usaha plat merah milik negara ya, mudah-mudahan tambah berkembang besar. Dan kami ucapkan juga terima kasih Pak Lurah yang sudah mensupport, walaupun baru 2 bulan Pak Lurah ya, kami disupport penuh oleh beliau, terima kasih atas dukungannya, dan teman-teman LPM semuanya juga. Akhir, mungkin kami mohon maaf atas segala kekurangan, khususnya kepada teman-teman para RT, teman-teman LPM ya, udah 3 hari menghadiri acara di sini. Terganggu mungkin ya iya, tapi ya itu adalah bagian daripada tugas kita bersama. Kita ada tamu ke sini ya, dan mungkin kita tidak menyambut dengan baik ya. Saya lihat teman-teman LPM sudah ada yang ngantuk-ngantuk matanya karena beberapa hari ini sibuk. Jadi mohon maaf, semoga apa yang dilakukan teman-teman semua itu menjadi amal ibadah, menjadi catatan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang terhormat Pak Camat, terima kasih Pak Camat sudah menghadiri undangan kami. Mungkin yang kalau apa yang disebutkan tadi Pak Ketua LPM ini rangkaian yang ketiga Pak Camat, mulai hari Kamis, mulai Rabu, Kamis, Jumat, estafet Pak Camat. Yang terhormat pihak manajemen PT PLN dalam hal ini diwakili oleh Pak Ali ya sebagai manajer Pak ya, Kapten dan kalau tim para 2 Pak ya, Bapak Babinsa yang terhormat, Bapak Kakak Timas, izin Pak, ada Kapolda datang hari ini, jadi siap saya izinkan gitu ya. Ibu Seklur yang terhormat, Pak Rakasi Kesos, kasih pernya tadi izin ke BKPP, Pak RT hal ini diwakili 3, tapi inilah sudah karena saya maklum bahwa kegiatan di hari kita minggu hari ini sangat padat, itu kalau ada yang capek itu wajar, kita capek ya. Dan yang tidak terlebih kami hormati dan kami banggakan Ketua LPM Gunung Panjang Pak Camat dan beserta jajarannya. Ini selalu semangat Pak Camat. Jadi kami sangat bersyukur di sini keberadaan kami di Gunung Panjang ini disupport all out oleh LPM Pak. Jadi kalau ada stockholder baik itu yang bersifat profit dari luar, kami selalu berkoordinasi. Saya sebagai pemerintah wilayah dan saya selalu koordinasikan kepada Ketua LPM bahwa itulah kinerja atau itulah fungsi lembaga pemberdayaan. Artinya segala sesuatu yang harus diberdayakan di suatu tempat, itulah tupoksi LPM. Dan yang terhormat tim PKK nggak ada kayaknya, yang wakili ada ya.
Pertama-tama mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat sehat, sehingga bisa kita bertatap muka di tempat yang kita banggakan ini. Sudah lain adalah untuk kemajuan Kelurahan Gunung Panjang ke depannya. Dalam hari ini kita mendapat support dari PT PLN. Saya sebagai lurah di Gunung Panjang sangat bersyukur, sangat bangga dan sangat berterima kasih apa yang selama ini teman-teman LPM yang dilakukan selama ini, sehingga Gunung Panjang ke depannya bisa berbicara lebih tinggi lagi ke depannya, bukan tingkat kelurahan tapi tingkat kecamatan, bahkan Pak Camat ingin mempromosikan lebih tinggi lagi. Kami sebagai pemerintah kelurahan, Pak Camat siap mensupport, dan kami juga mohon kepada Pak Camat bisa mempromosikan kami di tingkat yang lebih tinggi, seolah kami akan mengisi kekurangan yang nantinya ke depannya. Adapun bantuan ini yang dari PLN yang apa disampaikan oleh Pak Daud tadi adalah tindak lanjut daripada pemimpin sebelumnya, ya Pak Daud ya. Iya, CSR sama saya sama saja. Kalau CSR itu bahasa Inggrisnya Pak Daud, kalau TJSR itu bahasa Indonesianya. Artinya sama, tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Itulah sudah diatur oleh undang-undang Pak ya. Artinya setiap perusahaan yang bersifatnya profit yang berada di lingkungan itu berhak untuk mengasih tanggung jawab sosialnya kepada kita. Jadi kalau tidak mengasih, kita wajib menuntut itu. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman LPM sebagai pemberdayaan, itu wajib bertanyakan kepada semua perusahaan yang sifatnya profit di lingkungan kita, mana untuk kami ya. Tapi tentu ini adalah ada porsinya dan ada aturannya. Kan kita harus melangkah, harus ada aturannya. Menyikapi yang disampaikan oleh Pak Daud tadi masalah kolam, saya mensupport Pak Daud. Tapi yang kedepannya mungkin harus ada, kita memang tata ke depannya, baik itu secara administrasinya kita tata bersama. Artinya saya tidak akan membiarkan yang kita sama-sama berjalan jadi enak. Jadi kita ketahui bahwa ini aset kelurahan, tapi dalam hal ini adalah penguasa pengguna anggaran itu Pak Camat sebagai ketua OPD, kepala OPD, Pak Camat ya. Jadi yang secara administrasi itu yang berhak mengajukan ke atas itu adalah Pak Camat. Dalam hal ini kita dari LPM, nanti kita dari kelurahan memohon kepada Pak Camat untuk mengajukan karena penguasa aset itu adalah pemerintah daerah, dalam hal ini bupati dan sekda. Jadi kalau kita ingin mengelola aset pemerintah itu harus kita izin. Jadi ada prosedur yang harus kita lakukan, karena di aset itu ada 3, ada kita sifatnya cuma pinjam pakai, kita pakai artinya tidak ada profitnya. Ada yang sifatnya menyewa, artinya kalau sudah nyewa, sudah kita sewa ya sudah selesai. Tapi ini adalah sifat jangka panjang, berarti ini harus kita ada perjanjian jangka panjang, adalah sifat mengelola aset negara yang nanti menjadikan profit daerah. Jadi hal ini adalah kita sebagai mungkin nanti kita kelurahan, tapi kelurahan nanti kita kerjasama dengan pihak ketiga, dalam hal ini mungkin LPM atau apa yang mengelola ini, nanti dengan profitnya itu nanti kita setor ke Dispenda. Tapi ke depannya Pak Daud, saya sebagai lurah, saya sangat mensupport apa yang sudah dilandasi direncanakan oleh pendahulu kami, mulai Pak Andi Kahar, Pak Toto, dan Pak PLT, dan sampai sekarang ini saya tidak akan menyetop, saya tidak akan mengurangi fungsi dan pengelolaan sebuah teman-teman LPM. Artinya kita ke depannya kita sama-sama, yang perlu kita baiki adalah bagaimana mekanisme administrasi yang kita harus baiki. Artinya di sana kita berjalan tanpa ada nanti ke depannya tidak ada unsur hukum yang bermain. Jadi kita sama-sama, kita saling mensupport. Saya sebagai lurah, sebagai diamanati sebagai pemimpin wilayah di sini, artinya saya selalu mensupport dan mengkoordinasikan ini hal yang di atas kami.
Dan sebagai teman-teman LPM, mohon untuk jangan patah semangat, dan kalau perlu tambah semangat sebagai bagaimana nanti kita muncul ikon yang ada di tengah kota yang kita bisa banggakan, bukan hal Gunung Panjang saja, tapi nanti skala kecamatan, skala provinsi, kalau perlu skala nasional. Ini tidak akan terjadi kalau tidak akan kita kerjasama semua. Kalau cuma LPM yang berjalan tidak mungkin juga, lurah juga berjalan tidak mungkin juga. Jadi kita harus bersinergi ke depannya. Itu yang saya selalu camkan kepada semua LKK yang ada di Kelurahan Gunung Panjang ini, Pak Camat. Artinya semua LKK yang ada di Gunung Panjang ini kami selalu bersinergi, tapi biar bagaimana koordinator tetap lurahnya. Jadi apapun yang dilaksanakan teman-teman LPM, tim PKK, ketua RT, artinya tetap yang mengontrol adalah lurahnya. Jadi nanti kalau ada outputnya, nanti yang bertanggung jawab itu tetap lurah. Nanti kalau ada juara nasional LPM Gunung Panjang, Kelurahan Gunung Panjang yang tetap, saya kan tetap lurahnya juga nanti naik itu Pak Camat ya. Nah, nanti endingnya ke atasnya seperti itu. Mungkin ini artinya kita harus sama-sama pikiran kita sama-sama ke depannya Pak ya. Artinya saya sebagai kebetulan diamanai untuk memimpin kelurahan ini, saya tidak ada niat untuk mengurangi kinerja teman-teman baik LPM, ketua RT, PKK, dan teman-teman sendiri yang ada di Kelurahan Gunung Panjang. Artinya kita sama-sama maju, kita berpikir ke depannya bagaimana Kelurahan Gunung Panjang ini lebih baik. Dan tentunya untuk masyarakat semua. Karena sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang berguna bagi orang lain. Mungkin ini aja bisa kami sampaikan. Saya mohon kepada Pak Camat untuk menyampaikan sepatah dua kata tentang penyerahan bantuan dari PT PLN ini. Dengan akhir kata kami sampai ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang PRT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Enang Ardiansyah, yang saya hormati Bapak Lurah Gunung Panjang, Bapak Sabarudin SP, yang saya hormati Bapak Ketua LPM Kelurahan Gunung Panjang, Bapak Daud Yusuf, yang saya hormati Bapak RT, yang saya hormati Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, atau yang mewakili ibu-ibu PKK yang mewakili, serta hadirin seluruhnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, salawat serta salam bagi Rasulullah. Tentu atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan nikmat sehingga bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pemberian atau program ya TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan ya. Itu bahasa kerennya Pak, dibalik Pak, jadi CSR bahasa kerennya TJSL Pak. CSR bahasa kerennya TJSL, anti mainstream Pak gitu ya. Jadi CSR, jadi memang dinamakan TJSL, tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk tanggung jawab kami pihak PLN, ya dalam hal ini kami PLN PP Kalbar Timbua, terhadap lingkungan di sekitar wilayah kerja kami. Seperti yang disampaikan Bapak Ketua LPM Pak Daud Yusuf, kami melakukan pembangunan kelistrikan di sini melewati Kelurahan Gunung Panjang hingga sampai Selor, yang mana pembangunan tersebut pembangunan SUTT mungkin sedikit saya koreksi, SUTT ya, bukan SUTET, SUTT saluran udara tegangan tinggi ya 150 kV, yang mana
Dengan pembangunan tersebut maka diharapkan terjadi interkoneksi, ya, interkoneksi kelistrikan antara Kalimantan Timur dengan Kalimantan Utara. Ya, dalam hal ini Berau hingga Selor. Di Redep atau di khususnya ya di Berau itu jika kita sudah terkoneksi maka insya Allah akan semakin handal. Pembangunan yang kami lakukan yang sifatnya infrastruktur kelistrikan tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk meningkatkan kehandalan yang pertama, dan yang kedua tentunya dari kehandalan tersebut maka perekonomian, kesejahteraan masyarakat itu terjaga dan meningkat. Jadi kami berterima kasih banyak kepada pihak pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, kelurahan yang mendukung pembangunan ini, ya, yang mana memang jika tidak ada dukungan tentu tidak akan terrealisasi. Dan insya Allah kami mohon doanya pada bapak-bapak dan ibu semoga segera terrealisasi interkoneksi antara Kalimantan dan Kalimantan Timur, ya, dalam hal ini Berau, hingga Kalimantan Utara di Bulungan yang sedang kami kerjakan, semoga dapat terrealisasi segera di tahun ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami sangat bangga Pak Camat, Pak Lurah, Pak APM melihat apa yang kita lihat di sini, ya, kolam pemancingan, gitu ya, sebagaimana yang disampaikan tadi, cita-citanya adalah sebagai wisata kolam pemancingan, gitu ya Pak. Kami sangat bangga melihat bentuk fisik seperti ini, ya, tujuan program dan maksudnya sebagaimana yang disampaikan oleh Kelurahan Gunung Panjang melalui LPM, bahwa tujuan pembangunan ini diantaranya adalah untuk meningkatkan, ya, ekonomi khususnya UMKM pasca COVID, ya, pasca COVID di mana lesunya ekonomi, dan dari sini diharapkan tingkat ekonomi itu semakin baik. Dan dari sini kami juga menyampaikan apa yang kami berbagi di sini itu juga bisa dipakai dengan baik, bermanfaat, tidak hanya untuk teman-teman di sini, masyarakat, ya. Dan kami juga sebenarnya juga berbagi mengenai style, ya, di sini yang kami berikan banyak barang-barang yang sifatnya listrik, ya. Ini bagian dari style, electrifying style. Jadi kita tahu semua semakin lama ke depan kebutuhan listrik akan semakin besar, ya. Penggunaan BBM akan semakin diturunkan, listrik akan semakin banyak, ya. Electrifying style diantaranya kalau tadi saya lihat sempat ada juga kompor induksi, ada kompor induksi, itu juga bagian dari style electrifying style yang sebenarnya di secara global itu sudah mulai, ya. Kalau kita sering lihat itu ada yang sering terdengar paling biasanya mobil listrik, motor listrik, ya. Kalau yang terakhir kita lihat ada di Jakarta, itu juga salah satu bukti bahwasanya dunia itu sudah banyak beralih, sudah banyak disruption, ya, mulai dari fosil use style, penggunaan fosil, sekarang banyak penggunaan listrik, gitu, ya. Dan ini hanya bagian kecil, dan semoga mulai dari kelurahan sinilah nanti electrifying style juga semakin berkembang. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran, dan saya mohon doa dan serta dukungan pada bapak-bapak, ibu-ibu, semoga kami selaku pemegang amanah oleh negara, dalam hal ini amanah melistriki wilayah, ya, Ibu Pertiwi, semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan diberikan kesuksesan sehingga apa yang dicita-citakan oleh pemerintah, ya, elektrifikasi, nilai tingkat rasio elektrifikasi semakin tinggi dapat tercapai. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah wa la nikmatillah
wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pertama-tama dan utama, kita selaku umat beragama, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkenan dan kehendaknya jugalah, serta karunia rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya jugalah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat dipertemukan, yaitu dalam rangkaian acara. Alhamdulillah, terima kasih khusus kepada PLN yang telah membantu Kelurahan Gunung Panjang yang berkaitan dana CSR-nya. Selanjutnya yang kami hormati dari manajemen PLN yang dalam hal ini langsung dihadiri oleh manajer beserta karyawan yang menyertai beliau yang kami hormati. Selanjutnya yang kami hormati Pak Lurah beserta seluruh pejabat struktural yang berkesempatan hadir di ruangan ini. Yang kami hormati dan kami banggakan Ketua LPM dan pengurus serta seluruh anggota yang berkesempatan hadir, luar biasa, terima kasih. Yang saya hormati Babinsa, Ketua Forum RT serta para RT Kelurahan Gunung Panjang yang berkesempatan hadir, Ketua Ibu TPPKK Kelurahan serta bapak-bapak ibu-ibu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya selaku camat alhamdulillah sangat senang dengan adanya kegiatan CSR dari PLN. CSR ini suatu kewajiban perusahaan yang mendatangkan profit, itu kewajiban diatur oleh secara internasional. Nah, oleh negara kita diatur juga dalam Kementerian SDM kalau tidak salah mengeluarkan suatu aturan yang kita namakan dengan TJSL. Dan TJSL itu kita terjemahkan lagi, kita turunkan ke peraturan bupati. Jadi peraturan bupati telah mengatur juga tentang TJSL ini. TJSL ini merupakan suatu kewajiban tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Dari pendapatnya sekian persen, tapi itu merupakan rahasia perusahaan yang tidak usah kita kotak-katik. Yang penting bahwa perusahaan itu kita harapkan melalui dana CSR ini, karena kemarin kita ada kesepakatan bahwa setiap kegiatan pemerintah yang tidak bisa dibiayai oleh pemerintah, nah pemerintah itu mengharapkan ada keterlibatan perusahaan-perusahaan untuk membantu terutama yang berkaitan dan berkaitan fasilitas umum maupun kebutuhan masyarakat yang ada di sini. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini PLN telah membantu kita dalam hal ini mungkin yang berkaitan, tapi sebagaimana tadi diceritakan disampaikan oleh Pak Daud kronologis tentang sehingga adanya PLN membantu ini ya cukup panjang dan cukup cukup ada historisnya lah. Dan mudah-mudahan juga kita berharap ya PLN bisa juga membantu masyarakat, terutama yang di tingkat kelurahan. Nah, kebetulan di tingkat kelurahan itu ada lembaga-lembaga juga yang oleh pemerintah kan tidak tersentuh dana-dananya. Dan itu sangat dibutuhkan masyarakat, terutama yang di level kelurahan ini ada namanya posyandu, ada namanya dasawisma. Nah, dasawisma itu sangat membutuhkan, terutama yang berkaitan masalah kesehatan gizi anak. Nah, terus terang untuk PSA itu banyak kekurangan, baik timbangan, masalah makanan itu makan tambahan sekarang ini. Yang namanya mudah-mudahan kami mengharapkan juga PLN bisa membantu yang sampai ke bawah, yang ada lembaga-lembaga di kelurahan. Nah, pada kesempatan ini apa disampaikan oleh Pak Lurah yang berkaitan masalah pengelolaan kolam ini yang dikelola LPM. Dan Lurah memang telah ada menyurati saya yang berkaitan pengelolaan karena ini merupakan aset tanah pemerintah, dan saya sudah melanjutkan ke BPKD, ke pemerintah. Nah, sampai saya tidak puas, ini tidak ada jawaban, saya datangi sendiri. Ini saya surati lagi tadi dia, minta kepastiannya. Memang di pemerintah sendiri kan, ini terus saya sampaikan ada kebingungan juga tentang pola pinjam pakai ini. Nah, dia menganjurkan supaya ada semacam sewa. Ya sewanya semacam apa, gimana aturannya, bagaimana administrasinya, bagaimana istilahnya, aturan mainnya lah yang intinya di situ. Tapi untuk LPM tenang-tenang aja, kami pun dari kecamatan dan tetap mensupport. Dan ini harus dikelola oleh LPM.
kebetulan baru-baru ini satu bulan lalu kami disurati untuk memilih LPM mana yang bisa kita ikut sertakan di dalam lomba kegiatan. Nah, alhamdulillah dengan ada bantuan LPM merupakan tambah kredit penilaian juga nih. Alhamdulillah. Nah, tinggal nanti administrasinya tolongnya dari PLN mungkin dari Pak Lurah, administrasi yang penting dalam penilaian itu administrasi. Fisiknya sudah ada, terutama mungkin masalah administrasi yang berkaitan perjanjian atau penyerahan barang-barang semacam ini. Nah, kebetulan saya selaku camat dan lurah pernah meninjau LPM yang berprestasi secara nasional. Saya lihat ya, kalau kondisinya, kalau kantor kita yang menang. Cuma saya lihat LPM yang ada kelebihannya masalah administrasi, masalah inovasi, masalah kerjasama. Nah, ini yang penting. Salah satu poin ini kan kita sudah ada satu poin yang menambah ini dengan adanya bantuan PLN ini. Tinggal bagaimana kita mengadministrasikan, dokumentasikan yang hal semacam ini. Nah, ini kita foto-foto lah yang semacam ini kan, itu sebagai bahan pertimbangan untuk penilaian. Jadi kehadiran saya ini memang ada 3 kegiatan baru ini yang saya hadiri. Dua kali tidak saya hadiri. Pertama ada Bupati, padanya saya sendiri mau mengatakan sambutan karena kondisi fisik saya yang sedikit terganggu. LPM tidak seragu jalan terus, dan ini merupakan satu nilai plus, nilai tambah juga, terutama bagi kelurahan dan LPM itu sendiri, tentunya yang berkaitan masalah penilaian. Kebetulan ini yang namanya penilaian. Dan kelurahan, sempurnanya kelurahan itu kalau dinilai jika ada lembaganya juga yang cukup mendukung. Ini LPM di sini sangat mendukung, tinggal satu PKK dan dasar wisma lagi yang harus kita carikan dan kita bina. Kalau LPM-nya langsung kita kalau bisa ini diikutkan secara nasional. Kalau kecamatan sudah pasti, dan yakin kabupaten saya yakin sudah pastilah untuk LPM sini. Itulah doa dan harapan kita. Kalau saya untuk penetapan untuk jarak kecamatan, nah kebetulan ini saya bongkar aja ya, saya tetapkan untuk LPM Gunung Panjang sudah. Karena secara kasat mata aja, tinggal nanti bagaimana tolong LPM membenahi segi administrasi. Karena yang banyak dinilai itu kadang-kadang administrasinya. Ada yang tingkat kabupaten yang hadir, kalau sudah tingkat provinsi dan tingkat nasional itu kebanyakan administrasi yang dinilainya dan dokumentasi kegiatan. Kalau LPM di sini kan sebenarnya luar biasa, kerjasamanya luar biasa. Di samping dengan PLN kan ada pihak-pihak perusahaan lain yang tambang yang ada dekat di sini, dan itu terrealisasi. Nah, coba yang semacam ini ya, nilai nominalnya berapa banyak nilai nominal, nanti mungkin hasil yang dikelola LPM itu dana dari pemerintah berapa, dari pihak perusahaan berapa, dan dari dana hasilnya swadaya berapa didatakan. Nah, mungkin. Dan sekali lagi pada kesempatan ini khusus kepada PLN kami ucapkan terima kasih atas bantuannya, dan marilah kita doakan agar PLN tetap maju dan jaya dan berkah. Dan mungkin yang bisa saya sampaikan menghibur saya ini, mungkin karena banyak kata banyak bicara, tentu banyak salah dan hilaf juga. Maka pada kesempatan ini juga saya banyak mohon maaf jika ada tutur kata saya tidak berkenan. Dan terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua.